korupsi melanggar Pancasila sebagai sistem etika. Korupsi merupakan salah satu kasus pelanggaran Pancasila yang paling banyak terjadi di Indonesia. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan kekuasaan. Kasus korupsi ini melanggar nilai-nilai Pancasila, yaitu pada sila pertama, korupsi bertentangan dengan ajaran agama yang melarang perbuatan yang merugikan orang lain. Lalu melanggar sila kedua, di mana korupsi ini melanggar hak orang lain untuk mendapatkan keadilan dan kemakmuran. Korupsi juga melanggar nilai Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, karena korupsi ini dampaknya bisa memecah belah bangsa Indonesia. Kasus korupsi ini juga melanggar nilai Pancasila yang keempat, karena korupsi dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang demokratis. Lalu juga korupsi ini melanggar sila kelima, karena korupsi dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Kasus korupsi terbaru yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini yaitu kasus korupsi dana PEN di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. KPK menetapkan Bupati Muna, LM Rusman Emba, sebagai tersangka kasus suap dana PEN tahun 2022. Rusman diduga menerima suap dari kontraktor berinisial MR sebesar 22 miliar rupiah. Suap tersebut diduga diberikan agar Rusman memenangkan perusahaan milik MR dalam proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muna. Dalam kasus korupsi ini, 4 orang tersangka dijatuhi hukuman pidana selama 6 tahun penjara dan juga denda sebesar 200 juta rupiah. Hukuman ini dijatuhi kepada LM Rusman Emba, Muhammad Ardian Nurfianto, Sukarman Loke, dan Laode M. Syukur Ahmad. Dalam kasus korupsi dana PEN di Kabupaten Muna, Pancasila dapat berperan dalam menanggulangi kasus tersebut dengan cara yang pertama, memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat, terutama pada pejabat dan penyelenggara negara. Yang kedua, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Lalu yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan terakhir, yang kelima, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menanggulangi korupsi, diharapkan dapat mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.